kenapa orang bisa gemuk dan orang bisa kurus? Dan kenapa orang nggak gemuk-gemuk dan orang nggak kurus-kurus? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita lihat video berikut ini. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih orang bisa gemuk dan kenapa orang bisa kurus. Nah, banyak sekali yang menjawab seperti ini. Nah, itu kan sudah keturunan ya. Itu kan udah dari sononya gitu. Sebenarnya kita harus tahu, seringkali merasa kita sudah makan banyak, istirahat yang cukup, tetapi kita masih aja tetap kurus, atau sebaliknya ya. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu, setiap makanan yang kita konsumsi itu dibuat dalam satuan kalori ya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Begitu juga energi yang kita keluarkan sehari-hari, baik itu berolahraga atau duduk, bekerja, berjalan dan yang lainnya, itu juga dibuat dalam satuan kalori. Jadi intinya seperti ini, kalori yang kita konsumsi melalui asupan nutrisi harus seimbang dengan kalori yang kita keluarkan, yang kita bakar melalui aktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang tujuan kita, apakah kita ingin menaikkan berat badan atau kita ingin menurunkan berat badan, atau istilahnya kita ingin gemuk atau kita ingin kurus, seperti itu ya. Nah, jika kita ingin menaikkan berat badan, maka kita harus lebih banyak mengkonsumsi kalori. Kita akan lebih banyak memasukkan kalori ke dalam tubuh kita daripada kalori yang kita keluarkan ya. Itu jika ingin kita naikkan berat badan atau ingin gemuk. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menurunkan berat badan atau kita ingin kurus, maka kita akan mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ya, dibanding dengan aktivitas kita sehari-hari. Artinya kita harus lebih banyak membakar kalori yang ada dalam tubuh kita, seperti itu ya. Nah, kita harus tahu juga bahwa kebutuhan kalori masing-masing orang itu berbeda, tergantung dari berat badan ya, dari usia dan lainnya. Nah, di samping itu, bagaimana kita mengetahui jumlah kalori yang kita konsumsi itu setiap harinya ya, dan bagaimana kita mengetahui banyak kalori yang kita keluarkan setiap hari melalui aktivitas kita. Nah, cara sederhananya seperti ini. Dalam nutrisi sehari-hari yang kita konsumsi itu banyak mengandung karbohidrat, protein dan lemak ya. Karbohidrat itu seperti di nasi, kentang dan lainnya. Protein seperti ada pada ikan dan yang lain. Nah, dalam karbohidrat terdapat 4 kalori dalam 1 gram karbohidrat. Dalam 1 gram protein terdapat juga 4 kalori. Yang paling banyak itu dalam 1 gram lemak itu terdapat 9 kalori. Nah, ini bisa kita hitung. Misalnya dalam 1 porsi makan kita seperti biasa setiap hari, lengkap nasi, ikan, sayur, itu kira-kira menghasilkan 300 kurang lebih kalori ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui aktivitas kita itu berapa kalori yang terbakar? Nah, ibaratnya kita berjalan kurang lebih 30 menit, maka kita membakar kalori kira-kira 200 kalori ya. Kita jogging selama 30 menit itu membakar lebih dari 300 kalori. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara sederhananya bagaimana kita mengetahui kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dan kalori yang keluar dari tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari aplikasi berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke Play Store, kita akan download aplikasinya. Dalam aplikasi ini saya akan mencoba cara menghitung asupan kalori yang kita konsumsi sehari-hari ya. Jadi hanya asupan
nutrisi yang kita makan sehari-hari ya. Sini sudah di-download ya. Langsung buka. Setelah itu mulai sekarang, klik mulai sekarang. Nah, kita mau pengurangan berat badan atau mempertahankan berat badan atau peningkatan berat badan. Akan saya coba kasih contoh pengurangan berat badan. Nah, masukkan di sini berapa kilo yang ingin kita kurangi, yang ingin kita hilangkan gitu ya. Ini akan saya coba 10 kilo. Pilih jenis kelamin. Setelah itu, bagaimana tingkat aktivitas Anda? Jarang sekali, sedikit, aktif, sangat aktif. Pilih sedikit aktif ya. Berapa berat Anda saat ini? Berat badan Anda saat ini ya. Buatlah 80 kilo contohnya. Berapa tinggi badan Anda? 167 cm. Tanggal lahir Anda. Ini supaya nanti bisa dihitung usianya berapa gitu ya. Nah, pilih wilayah Indonesia. Nah, gunakan email dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi ini. Baiklah, kita sudah masuk. Nah, di sini sisa kalori berarti sesuai dengan tinggi badan tadi, usia tadi, maka dia membutuhkan 2300 kalori dalam tubuhnya. Tubuhnya membutuhkan asupan kalori 2300. Nah, kita mulai dari makan pagi. Makan pagi kita itu makan misalnya lontong, kita makan lontong ya pagi-pagi. Nah, sini langsung kelihatan semuanya lengkap. Nah, pilih mau lontong yang mana ya. Lontong sayur contohnya, lontong sayur. Terus apalagi, misalnya bakwan gitu ya, bakwan. Nah, makan pagi itu sudah 494 kalori. Makan pagi kita sudah mengkonsumsi 494 kalori ya. Sekarang makan siang. Makan siang kita mau makan apa? Nah, contohnya mau makan nasi ya, makan nasi putih atau nasi merah. Lalu kita juga ingin makan ayam. Ayam goreng misalnya, atau dada ayam. Di sini lengkap semua ya. Di sini lengkap, sampai kulit ayam juga ada, sampai sayap ayam, opor ayam, semuanya ada di sini. Lalu tahu goreng, tahu kukus, atau tahu bacem dan yang lain ya, atau tempe. Kita juga ingin makan tempe goreng misalnya. Ini juga lengkap. Makan siang itu kita sudah mengkonsumsi 571 kalori makan siang. Jadi total kalori yang sudah kita konsumsi itu mulai dari pagi sampai siang yaitu 1065 kalori ya, 1065 kalori. Nah, kita tambah lagi cemilan. Misalnya nih, siang hari kita mau cemilan, misalnya roti. Kita mau roti yang mana, terserah, pilih salah satu. Makan roti yang mana, roti isi coklat misalnya, atau sari roti. Itu 280 kalori. Makan malam kita tambah lagi, makan malam kita ingin makan apa, contoh makan ayam atau yang lainnya lah, bebas mau ketik yang mana. Ayam goreng, siang makan ayam goreng, malam makan ayam goreng. Jadi kalori totalnya udah 1605 ya, 1605. Berarti masih ada sisa 695 kalori lagi ya. Jadi di sini inilah total dalam satu hari kalori yang sudah kita konsumsi ya.
Jadi di sini juga ada kayak grafiknya gitu ya. Karbohidrat 46%, lemak 36%, protein 18%. Jadi inilah asupan kalori yang kita konsumsi selama 1 hari ya. Jadi melalui aplikasi ini sangat membantu untuk kita mengetahui seberapa banyak kalori yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita dalam 1 hari ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.